hatinya untuk menerima kebenaran mana? Contohnya lagi nasihati dak muat kecelah ke kawan tu te jangan cok nanya terlambat sagan awak jo guru-guru dan lain umpamo aja we kawan ba mengecehannya batu nyodake jo korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam jo gulai pange dibawa ke Tanjung Alai. Jawe salam kurang semange tapasul ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sini tenang apa-apa nak tenang anak. Ya. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sallazi barakna aula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah wa antum la tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu azab, sedangkan kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran, sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54 dan 55. Aduh, ini mau tak ya. Awak dia biasa jadi guru ke Pak. Jadi kalau jadi guru, maka mau syukur sebenarnya ceramah aku juga pak-pak ibu-ibu ketimbang juga anak-anak kita. Kalau juga anak-anak nak bagaluik jo, mota jo. Kalau iko bagaluik dah ada. Cuma mau tanya untuk tak tahu saya jawabnya.
Yang kita hormati Ibu Korwil Dikcam, alhamdulillah tadi sudah memberikan kata sambutan. Kecil beliau lah dia apa-apa nama Ambo, mungkin salah informasi. Nama Ambo Safwan, tapi kadang-kadang banyak juga yang salah, ada yang membau sawan. Ada yang membau sapuan, macam-macam. Dah bagai juga. Ya. Yang kita hormati pengawas, yang kita hormati Ketua KPRI, Ketua K3S, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu karyawan dan karyawati. Alhamdulillah ada teman saya di sini, Amri Zoni. Ini biasa di Padang, guru juga di sini. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat. Kok kemana Bu? Bu. Kama. Karyawan namit awak kalau nak kawak penganah. Asam je tu cerita je lah Ustaz kalau mengapi siadu. Lah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berselawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang kita hormati, dek sekali kau bersebut je Bapak Ibu-ibu, mungkin lagi sekampung je Ambo, kenalkan juga nama Ambo Safwan. Dek kerana banyak ustaz nomor nama Safwan di Padang, ada Safwan Karim, Safwan Nawawi, Safwan Habib dan banyak lagi. Maka ambuan dia nama Pak Ambo di belakang Safwan Diran. Jadi nama Ambo Dr. Andes Haji Safwan Diran. Karajo sehari-hari belajar jadi ustaz. Alhamdulillah. Dan semenjak tanggal 5 Januari 2021 saya tidak lagi masuk kantor kerana lagi ya, selama Ambo saya bekerja di Balai Kota Padang, bagian kesejahteraan rakyat. Jadilah pensiun sejak 5 Januari 2021. Kampung Ambo Pasilihan Sulit Air Solok Sumatera Barat Indonesia. Ya, alhamdulillah punya istri 1 dan beliau juga staf pengajar di UIN Imam Bonjol Padang. Namanya Profesor Dr. Hajah Irta Sulastri MSI.
kampungnya Palangki Sijunjuang, Sumatera Barat, Indonesia. Ya. Alhamdulillah kami punya anak 3, seorang laki-laki 2 jantan. Alhamdulillah, walaupun sibuk saya juga pilih di tangan ya wah. Ketiga-tiganya laki-laki, 2 sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah punya cucu 5 orang. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekedar perkenalan seperti itu. Kemudian kita bercerita dan jale kini Bapak Ibu lah tanggal ampe balik Sa'ban. Setelah Sa'ban Ramadan, berarti lebih kurang 16 hari lagi kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Untuk itu nan pertama nan kadinge-inge kepada kita bersama nan masih punya utang bayi. Hutang puasa tidak tertutup kemungkinan bapak-bapak juga punya hutang. Kenapa? Mungkin bulan puasa sakit, mungkin bulan puasa musafir, maka bayi hutang puasa. Kalau ibu-ibu mohon maaf, banyak yang bertanya dia mau di Padang, kecilnya Pak Ustadz, ambo 2 tahun yang lalu tak puasa Ustadz, batu lagi hamil. Puasa patang ndak lo Ustaz, batu menyusui. Mungkin kini ndak lo Ustaz, batu lah hamil lo balik. Iya. Yang tidak tertutup kemungkinan. Nah, dalam bahasa kampung awak namanya sebalaki. Iya, otomatis. Abah membayinya puasa dan sebanyak itu tuh. Baik, kalau ibu, bapak-bapak nak mungkin hamil. Ya. Kalau ibu ternyata tidak berpuasa karena hamil, karena menyusui, sehabis puasa tolong bayarkan fidyah. Ternyata setelah membayar fidyah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan kemudian ibu sehat, ibu kuat, ibu kuasa, ibu sanggup berpuasa, tolong puasakan. Dua-dua tuh Ustaz, fidyah yolo puasa yolo banyak-banyak. Ibu maksudnya adalah kalau ibu ternyata setelah Ramadan ibu kebetulan sedang hamil atau menyusui, kemudian ibu bayar fidyah. Rupanya Tuhan berkehendak lain. 4 bulan setelah membayar fidyah meninggal. Ibu tidak punya hutang puasa. Puasa sudah diselesaikan oleh fidyah. Atau setelah ibu bayar fidyah tidak punya kesanggupan untuk berpuasa, latibolo puasa cik lain. Alhamdulillah puasa ibu sudah selesai oleh fidyah ibu. Tapi kalau ibu masih karelo, manga dua-dua bana fidyah yolo puasa yolo, kan kini abo dak puasanya, bisu abo puasa salah. Ibu ternyata ibu tidak bayar fidyah. Lalu sampai pula puasa ketiba tidak sempat berpuasa, tidak bisa dibayar dengan fidyah. Harus dibayar dengan puasa. Karena sudah menyatakan, maka bayarannya adalah dengan puasa. Itu muka suinya.
Satu. Dan kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, dan perlu kita ingat hutang dengan manusia. Sebab sebahagian besar akibat dari tak membayar hutang, dia itu putus silaturahim. Dan terjadi di tengah-tengah masyarakat awak dan banyak malaki berhutang lunak gigi peduli lidah. Tiba di membayar hutang, bagak lo orang menembak hutang. Iya. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berhutang lalu berniat untuk tidak bayar hutang, nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Di dunia bisa menyuruh. Satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berhutang lalu berniat untuk tidak bayar hutang, jangankan masuk surga, bau surga pun mereka tidak dapatkan. Kalau meningkat daripada itu setelah tidak bayar hutang, kemudian putus silaturahim, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memutus silaturahim ini adalah suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Pada dasarnya Ustaz, baca surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Kata Allah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu walahum su'uddar. Artinya, orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, tidak ada orang lain tahu kecuali kita. Yang kedua, memutus silaturahim. Yang ketiga, berbuat kerusakan di bumi. Awak baru mulai ini lah, pulang lah. Awak dari Padang. Kalau ada ibu-ibu tak apa-apa, tapi yang mau sakit boleh. Iya. Awalnya pai tak lo ngecek kawaknya lagi. Ini pai sih. Coba lah ketu maja bentuk itu si anak lari kau nak mencakik. Ketiga, berbuat kerusakan di bumi. Mana di antara berbuat kerusakan di bumi, bacakak orang di awak, baselisih orang di awak, dak bakailoan orang di awak. Itu bahagian dari berbuat kerusakan di bumi. Melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, memutus silaturahim, berbuat kerusakan di bumi, mereka itu dilaknat Allah. Tempat kediaman yang buruk yaitu Jahannam. Silakan baca Ar-Ra'd surah yang ke-3 balik ayat yang ke-25. Kita lihatlah seketik apa yang dimaksud dilaknat Allah. Kalau manusia dilaknat Allah disebabkan oleh karena dosa mereka, yang dimaksud dengan laknat Allah itu pertama adalah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini diam-diam ibu-ibu apa-apa tanpa kita sadari, lah banyak kita yang dicabut keberkahan rezeki dari Tuhan.
Gaji dak anyo gaji le sertifikasi menerima lo, tunjangan niko menerima lo. Awak bapiti termasuk kayo indak, tapi punyo membali bisa, makan ndak bisa. Dimakan niko kolesterol. Makan niko asam urat. Dimakan niko tensi mati lah. Dicabut keberkahan rezeki oleh Allah. Jangan tersinggung lah ibu-ibu masuk ambo, mambo pa makan daging seketik sakit kudu mati lah. Itu dicabut keberkahan rezeki oleh Allah. 3. Maksud dilaknat Allah itu adalah ditutup hatinya untuk menerima kebenaran. Contoh ditutup hati menerima kebenaran. Lah jale salah, tapi kalau lah biasa tak salah lah dah. Malah maunya mempertahankan dan salah tu karena biasa. Ambo buktian. Mohon maaf ibu-ibu, kalau jam dinas awak jam 7.30 atau jam 7, maka kita tiba jam berapa? Jam 7.30 atau jam 7. Kini tiba kita jam setengah 8 atau jam 8 atau setengah 9. Salah apa betul? Salah. Kalau lah biasa tidak masalah. Ini kok contoh. Tertutup hatinya untuk menerima kebenaran mana? Contohnya. Contohnya. Lah dinasihati dak muat. Kecelah ke kawan tu tek. Jangan cok nanya terlambat. Sagan awak jo guru-guru dan lain. Umpamo. Aja wek kawan. Ba ka mengecehannya. Ba tu nyodake jo korwil. Tak bisa kita mengecek dah awal. Akhirnya yang salah tu tak salah lah. Contoh lain, mana? Sekolah, kantor, ada ATK, alat tulis kantor. Diambil pena kantu cie, pensil cie, spidol cie, stabilo cie, penggaris cie, krates ketek, tinta sengenek, dibawa pulang diagian ke anak. Salah apa betul? Salah. Kalau lah biasa nah hebatnya apa? Kece ke kawan. Kau salah kau nak batu kau doh. Aja weh. Iko kecil baru mana. Orang lah dia pada iko. Laptopnya pinjam tak balik-balik ada. Apa nyelasin itu dah. Ini contoh kecil. Awak lain mengaji jo mengecek jo mencontoh payah mencontoh Nabi ko payah. Contoh Nabi ko awak mencontoh Nabi kadang-kadang bertolak belakang. Di antara Nabi itu sedikit makan. Tiba di sebagian umat kini sedikit-sedikit makan. Kalau dah ambil snack tak jadi. Ya. Di tempat lain ada lo kau masuknya kira snack habis pulang aja. Saya satu, Nabi itu sedikit tidur. Tiba di sebahagian umat kini sedikit-sedikit tidur. Lah sekali itu mit takaluk je. Alailah. Yang ketiga, Nabi itu sedikit-sedikit beribadah. Tiba di sebahagian umat kini beribadah tu banan sedikit.
Abang akan mengecek nak awak tu. Termasuk ambo jangan kata hati lo leh. Ambo bentuk itu juga. Ambo kalau sembahyang seorang tak kecek pakor dua tadi, ambo tak pernah berjamaah. Iya, ambo kalau seorang tak pernah berjamaah. Ya. Kalau ambo terlambat pasti ambo kudiam tu. Dia yakin. Itu tu ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sekaitan dengan itu ibu-ibu, bapak-bapak, yang ketiga dilaknat Allah itu ditutup hati untuk menerima kebenaran. Dan kampe makna dilaknat Allah itu apa? Allah segerakan azab kepada mereka. Jadi mohon maaf kalau ada penyakit awak kini lah diperiksa ke dokter ndak bersobok do, dan sakit dak ada, badan dak lama, pengena dak senang, resah gelisah, tu bahagian daripada laknat Allah. Bakok berani yang mengician kata Nabi, iza kaburat zunubul abdi falam yakul lahu minal amali ma yukaffiruha tilahullah bil hazni li yukaffiruha anhu. Hadis Rahul Ahmad dari Aisyah. Kata Rasul, apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak, tu perlu kita garis bawahi, kita nak tidak berdosa nak ada dah. Oh mentang-mentang korwil tak berdosa. Sorry. Ya. Oh mentang-mentang ustaz tak berdosa. Sorry lah ya. Kadang-kadang ustaz pun banyak dosa. Kadang-kadang samu saji orang berdosa dek ustaz. Samu saji. Mana? Sudahlah berjanji tak tiba dah. Itu contoh Malah kadang-kadang dosa jemaah ko dek ke ustaz ko kadang-kadang sampai belenggek. Tahu belenggek? Contoh di Padang itu hebatnya buat yang yakin sama di siko. Apa tu? Kalau ada pengajian rutin di salah satu musaji, maghrib kaisa, pi rutin pengajian, itu tak perlu dia tahu ke jemaah ustaz tiba tak tiba. Batu ustaz tiba jemaah tahu. Ustaz tak tiba jemaah tahu. Itu hebatnya jemaah. Buktinya kalau ustaz tiba, caliak sudah sembahyang tak banyak orang keluar, tu tanda tiba ustaz. Tapi kalau ustaz tak tiba, parangai jemaah tu sebanyak ini Allah. Ada yang sudah sembahyang langsung keluar. Kok keluar? Ustaz tak tiba. Tahunya sekali. Ada yang sudah sembahyang, cari tonggak sampai bersandar, itu sandar-sandar lamam sekali. Itu mangga tu ustaz tak tiba. Ada yang sudah sembahyang, cari sudut nyumbana tu mengaji-ngaji, itu mangga tu ustaz tak tiba mengalu awak lei. Tu. Ada loh ibu-ibu apa-apa sudah sembahyang tu langsung bergoleknya. Tu mangga tu, ya ustaz tak tiba aja. Tahu saja ustaz tak tiba tu. Dan ada loh ibu-ibu sudah sembahyang tu nyoba kumpul mencari Tuhan ustaz. Itu ancak cerita itu. Yang pertama keceknya onde sayang orang rami ustaz tak tiba. Rancak kan? Kecek dan seorang